Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil hakim, al-jawadil karim, al-azizir rahim, alladhi fatara as-samawati wal arda biqudratihi wa dabbara al-amra fid daraini bihikmatihi wa ma khalaqal jinna wal insa illa li'ibadatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi al-abrar at-tayyibin at-tahirin wa sahbihi ajma'in wa sallim wa adzim ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, lagi-lagi Allah memberikan keajaiban kepada kita, bahkan sangat banyak keajaiban demi keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hanya saja kita terlalu sempit memaknai keajaiban itu. Misalnya, andai kata kemarin sore, ini andai, biar Bapak memahami apa itu keajaiban. Kita berandai, andai kata kemarin sore Bapak itu tiba-tiba tidak bisa bergerak, tiba-tiba diberikan oleh Allah badan ini nggak bisa bergerak sampai malam, sampai tengah malam, sampai subuh. Itu tiba-tiba jam 4 subuh atau setengah 5 ketika azan berkumandang, tiba-tiba bisa bergerak. Padahal kemarin itu udah nggak bisa bergerak sama sekali, Bang. Udah ditelepon keluarga, udah telepon dokter, udah kayak mati, udah hampir mati, dikiranya udah mau mati, hanya udah ajal. Tiba-tiba azan subuh, sehat kembali dan bisa ke masjid, seperti hilang semua penyakit. Itu ajaib gak? Ajaib, ajaib Pak. Karena kok tiba-tiba gitu, harusnya kan udah nggak bisa kemana-mana. Kita maknai itu ajaib. Tapi ketika Bapak tuh dari kemarin tuh sehat, nggak ada masalah, maghrib ke masjid, isya ke masjid, makan malam, ngobrol sama keluarga seperti biasa, sehat selalu. Tiba-tiba pagi jam 4:30 seperti biasa bangun subuh ke masjid, seperti biasa. Ajaib gak? Halo? Kita itu selama ini kalau biasa-biasa saja kita anggap itu gak ajaib. Itu juga ajaib. Jadi ketika kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak bisa melakukan kalau Allah gak ngasih pertolongan, itu ajaib. Dan itu kita harus syukuri. Jangan nanti ada kejadian yang aneh baru ya Allah
Alhamdulillah ya Allah, semalam saya nggak bisa bergerak, saya mau mati. Pagi-pagi ini saya sehat, alhamdulillah. Oh, itu tersyukur. Tapi ketika kondisi normal, nggak ada masalah, justru lebih ajaib ya ini. Kalau bapak malamnya sakit, paginya sehat, ajaib. Tapi ketika malamnya sehat, paginya tetap sehat, itu justru lebih ajaib. Kalau tadi kan bapak kemarin sakit, itu kan bapak menderita loh. Loh ini nggak menderita, dari kemarin sehat terus sampai sekarang, justru itu lebih ajaib, karena nggak sakit-sakit. Nah itu. Jadi kita itu begitu, nunggu merasa bersyukur tuh nunggu ada kejadian yang tidak masuk akal baru bersyukur. Ketika dapat uang misalnya jatuh dari langit, ya Allah, masya Allah, terima kasih. Tapi ketika dikasih teman, terima gaji, itu juga langsung dari Allah. Itu juga ajaib. Jangan nunggu yang jatuh dari langit baru ajaib. Paham kan? Jadi jangan nanti yang tidak masuk akal baru kagum ke Allah. Yang masuk akal itu juga pemberian Allah, dan itu juga keajaiban. Itu saya katakan, kita itu terlalu mempersempit keajaiban. Padahal setiap saat kita itu merasakan keajaiban. Ini nafas, Pak. Nafas ini bisa keluar masuk. Ini ajaib. Bapak bisa ngatur pernapasan biar bagaimana nariknya. Kalau menarik itu pakai organ apa, berapa persen kekuatan, kan kita nggak ngatur, kita nggak tahu sama sekali. Lo bisa keluar masuk gitu. Mata kok bisa berkedip, kok bisa melihat, ajaib semua itu. Itulah kita itu selalu harus banyak lawan pemikiran, mindset kita itu yang selama ini keliru, dan itu semua menjauhkan kita dari Allah. Jadi ketika mobilnya macet, mati, nggak mau bunyi 10 hari, seminggu nggak mau bunyi, misal tiba-tiba mau sholat nyalain mobilnya, belum kebunyi, oh alhamdulillah. Kenapa kalau nggak mati-mati dinyalain tetap? Kenapa nggak merasa alhamdulillah? Nunggu mati dulu mobilnya, ketika dinyalain, oh alhamdulillah, karena nggak masuk akal. Tadi kan mati, seminggu nggak nyala, tiba-tiba nyala. Jadi kita itu nunggu ada yang ajaib, nunggu ada yang tiba-tiba nggak masuk akal. Yang masuk akal juga keajaiban. Tuh. Baik. Kenapa mukaddimahnya kayak gitu ya? Enggak apa-apa lah. Saya juga nggak tahu kenapa membahas saya itu. Ya mungkin rezeki Bapak lah. Mungkin amalannya Bapak banyak keajaiban, jadi dapat pembahasan tentang keajaiban. Kemarin kita membahas bab pertama ya sebetulnya. Jadi kitab ini seperti kami jelaskan dulu, itu akan terbagi dalam 7 bab besar nanti. Artinya perjalanan menuju Allah, perjalanan kita menuju Allah itu nanti akan melewati 7 tahap, atau bahasa Imam Ghazali nanti 7 rintangan. Di kita untuk sampai menjadi hamba yang benar-benar dekat ke Allah, kita akan melewati 7 rintangan, 7 pos ya, kalau bahasa tentara 7 pos. Nah, pos yang pertama kemarin kita singgung. Jadi bab awal ini
Ini membahas secara umum tujuh pos itu, 7 penghalang itu. Nanti di bab keduanya nanti dibahas satu-satu. Ini secara rinci dulu, secara umum dulu, secara global. Kemarin kita sudah bahas pos yang pertama atau penghalang pertama yang harus kita lewati, yaitu al-aqabatul ilmi wal ma'rifah, rintangan ilmu. Jadi rintangan pertama yang harus kita lewati adalah ilmu. Kenapa harus ilmu? Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau kita nggak tahu. Bapak ke masjid karena ilmu. Ilmu apa? Bapak tahu kalau sholat subuh itu ibadah. Itu ilmu, Pak. Ya, nanti kita mulai pada halaman ke 29. Jadi kita akan, kemarin kita berhenti di situ. Jadi kita itu ibadah pasti karena ilmu, kan? Makanya ilmu itu penting. Ilmu apa? Tahu. Ilmu itu tahu bahwa sholat itu ibadah, sholat itu harus, Allah itu ada, Allah itu harus disembah. Itu semua ilmu. Apapun kita nggak bisa berangkat melakukan apapun kalau tidak ada ilmu. Pasti awalnya ilmu, kita tahu dulu. Nah, kemarin kita sudah bahas itu ya. Nanti akan lebih rinci lagi pada bab tentang ilmu. Jadi ada bab tersendiri nanti, bab tentang ilmu. Kita kemarin sempat singgung apa itu ilmu akhirat, apa itu ilmu dunia. Masih ingat gak? Bedanya ilmu akhirat sama ilmu dunia? Lupa. Ilmu kedokteran itu ilmu akhirat apa ilmu dunia? Oh, berarti lupa. Belajar tasawuf, belajar fikih itu ilmu dunia atau ilmu akhirat? Bukan gitu. Nah, jadi ilmu itu dunia atau akhirat tergantung tujuannya. Bapak mempelajari ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu fisika, apa tujuannya? Kalau tujuannya untuk akhirat, itu ilmu akhirat. Tujuannya mencari ridho Allah supaya bisa membantu orang yang sakit. Belajar ilmu militer supaya bisa menjaga negara supaya aman. Karena kalau aman bisa ibadah dengan aman, masyarakat bisa beribadah dengan aman, hak-haknya terjaga. Berarti tujuannya lillahi ta'ala. Itu ilmu akhirat. Walaupun belajar tasawuf, belajar fikih, belajar hadis, tujuannya supaya terkenal, diundang kemana-mana, dapat dunia, kaya raya, demi Allah, itu ilmu dunia. Ya, jadi ngaji ini belum tentu akhirat ini. Tergantung Bapak dan saya, tujuan saya ngaji apa. Kalau untuk dunia, maka ini ilmu dunia. Masa lupa sih Pak? Udah jelaskan minggu yang lalu. Ini harus sering ngopi nih ya, biar nggak sering lupa. Nah, tapi nanti akan dibahas lagi di bab tentang ini. Yang jelasnya ilmu yang paling tinggi ya, hakikat tujuan ilmu itu cuma satu. Ilmu apapun, ilmu itu tujuannya adalah supaya kita mengenal Allah. Mau ilmunya hadis, mau ilmunya fikih, mau ilmunya tafsir, mau ilmunya fisika, biologi, antropologi, apalagi astronomi, semua itu paling tingginya kalau dia sampai mengenal Allah. Jadi kalau dia mempelajari biologi, bagaimana
makhluk itu berkembang dari benih terus jadi pohon dipeluk. Masya Allah, ini benar-benar kekuasaan Allah. Dia mempelajari binatang, bagaimana binatang kok bisa bertelur, kok dalam telur itu kok bisa menjadi hidup dalam telur itu sampai jadi ayam, menetas sendiri, tiba-tiba jadi besar. Wah, ini pasti kekuasaan Allah. Nah, itu ilmu tujuannya itu supaya menemukan Allah dalam cabang ilmu apapun. Nah, makanya kita ngulang sedikit ya. Kita baca halaman 29 terjemahannya. Saya bacakan paragraf kedua dari bawah, halaman 29 untuk terjemahan. Nah, kalau untuk Arabnya saya pakai kitab, nggak tahu yang fotokopian halaman berapa, tapi mulai pada kata fayahsulalahul ilmu wal yaqin bil ghaib wa huwa anna lahu ilahan wahidan la syarika lah wa huwa alladhi khalaqahu wa an'ama alayhi bi kulli hadhihi ni'am wa annahu kallafahu bi syukrihi wa amarahu bi khidmatihi wa ta'atihi bi zahirihi wa batinihi wa hadzarahu al-kufra wa durubal ma'asi wa hakama lahu bis thawabil khalidi in ata'ahu wa bil iqabil khalidi in asahu wa tawalla anhu fa inda dhalika tab'athuhu hadhihi al-ma'rifatu wal yaqinu bil ghaibi 'ala at-tashmiri lil khidmati wal ikbali 'ala al-'ibadati لهذه السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله ولكنه لا يدري كيف يعبده وماذا يلزمه من خدمته بظاهره وباطنه. Itu kemarin sudah kita baca, terjemahkan satu persatu. Dan saya ulangi terjemahnya halaman 29 paragraf kedua dari bawah. Dan dengan segala upaya, dengan segala upaya itulah, ya Pak. Jadi ini tujuan ilmu ini dijelaskan lagi. Dengan segala upaya itulah, maksudnya segala upaya belajar, mendalami, belajar. Apa tujuannya belajar, berilmu? Diharapkan hamba dapat mencapai ilmu yakin tentang hal-hal yang gaib. Jadi itu tujuan ilmu itu, kita yakin benar-benar kepada Allah. Jadi kalau ada profesor, doktor, MA, SPD kok nyolong, nyuri, korupsi, nah itu dipertanyakan, dia yakin gak sama Allah yang melihat dia? Berarti dia, ada hadis Nabi itu, orang yang mencuri, kata Nabi, tidak mungkin beriman orang yang mencuri pada saat dia mencuri. Artinya ketika dia mencuri, pasti dia gak yakin Allah melihat dia. Kenapa? Orang yang yakin dilihat oleh Allah enggak akan mungkin mencuri. Gak akan, gak masuk akal. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, korupsi, mencuri, itu pasti gak yakin dilihat oleh Allah. Dan itu gak ada ilmu, gak ada manfaatnya ilmunya kalau begitu. Karena tujuan ilmu supaya kita yakin, toh. Tujuan ilmu kan supaya kita yakin sama Allah. Nah, kok kita udah belajar bertahun-tahun di sekolah, di kuliah, kok mencuri, kok curang? Berarti ilmu gak manfaat. Ini gak sembarang Pak ilmu itu. Ya, jadi supaya kita yakin. Yakin apa?
yaitu bahwa dia memiliki, orang tadi yang berilmu memiliki Tuhan atau Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, dan tidak ada sekutu baginya. Dialah Allah yang telah menciptakannya dan memberinya seluruh kenikmatan. Dia juga yakin bahwa dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang membebaninya agar dia mensyukuri, artinya memerintahkan supaya dia mensyukuri nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berkhidmat dan mentaatinya baik secara lahir maupun batin. Dialah Allah yang memperingatkannya agar tidak terjerumus dalam kekufuran dan berbagai bentuk kemaksiatan. Dialah Allah yang telah menetapkan balasan pahala yang kekal bagi hambanya jika sang hamba taat kepadanya. Dia menetapkan siksa yang kekal pula bagi hambanya yang durhaka dan berpaling darinya. Itu tujuannya ilmu itu, supaya yakin Allah itu begini, Allah itu baik, Allah itu menjamin, sehingga timbul kerinduan kepada Allah. Pengetahuan dan keyakinan seorang hamba atas hal-hal gaib ini, nah gini, kalau ilmu pengetahuan kita sudah membuat kita yakin kepada Allah, itu kita akan nggak berbuat salah lagi, nggak akan. Kapan kita berbuat salah? Ketika yakin kita berkurang. Karena kata Nabi, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Jadi pas turun, di situ kita ada celah untuk berbuat salah. Makanya kita tambah terus dengan ilmu supaya turunnya itu enggak sering. Walaupun turun tapi ya jangan turun terus, naik sedikit turun banyak, repot. Paling tidak itu turun dikit, naik tinggi, naiknya banyak. Itu karena ilmu. Nah, kalau sudah ilmu membuat kita yakin, nah ini selanjutnya nih, pengetahuan dan keyakinan seorang hamba atas hal-hal yang gaib selain membuat dia yakin juga memotivasi untuk bersungguh-sungguh dalam berkhidmat atau beribadah kepada Allah, Zat yang Maha memberi semua nikmat. Jadi selain membuat yakin, ilmu juga memotivasi, memberikan kekuatan, dorongan untuk berbuat taat. Jadi selain menghindarkan kita dari perbuatan salah, juga mendorong untuk berbuat ketaatan atau beribadah. Karena dialah Allah yang selama ini yang ia cari dan sekarang ia telah temukan. Yang dahulu dia tidak mengetahuinya dan sekarang dia sudah kenali. Maka saat itu dia belum mengetahui bagaimana seharusnya dia menyembah dan apa saja yang harus dilakukan untuk berkhidmat baik secara lahir maupun batin. Nah, sekarang dia udah mau beribadah. Tadi kan dari yakin terus ada dorongan untuk beribadah. Berarti ini kan ceritanya hamba mau dekat ke Allah. Nah, sekarang dia mau beribadah. Atau kita setelah kita yakin, setelah kita terdorong untuk berbuat taat, berarti sekarang kita akan melakukan ketaatan itu. Kita sudah mau beribadah. Nah, ini sebetulnya sudah dibahas minggu lalu, saya ulangi. Nah, selanjutnya yang lihat teks Arabnya ketemu belum? Fa ba'da husuli hadhil ma'rifati billahi. Ketemu ya? Kalau yang terjemahan ya masih halaman 30. Paragraf kedua sekarang. Setelah memperoleh itu ya. Tuh. Saya baca Arabnya dulu.
فبعد حصول هذه المعرفة بالله تعالى واستكمال العلم والمعرفة جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا أو باطنا. Jadi ketika dia yakin, dia sudah terdorong untuk beribadah, tapi kan dia harus tahu dulu gimana cara ibadah itu, bagaimana beribadah yang benar. Maka setelah memperoleh pengetahuan tentang Allah, ini betulnya terjemahnya kurang pas, baik dengan mujahadah atau dengan belajar. Saya terjemahkan perkata aja, terjemahnya saya kurang seret. Jadi setelah mengetahui, setelah punya ilmu, dia mau beribadah, wastikmalil ilmi wal ma'rifati, dan ilmu dan ma'rifahnya sudah sempurna, jahada, maka dia akan segera bersungguh-sungguh, hatta yata'allama, dia akan mempelajari lagi, ma yalzimuhu minal faraidi syar'iyyati zahiran wa batinan, dia akan mempelajari apa yang harus saya lakukan, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang harus, mana yang gak boleh, baik secara zahir maupun secara batin. Itu ilmu. Jadi setelah dia tahu, dia akan tergerak untuk beribadah. Nah, ketika dia tergerak untuk beribadah, maka dia harus mencari tahu mana ibadah yang harus dilakukan. Itu maksudnya. Kan harus tahu, Bapak mau ibadah, kan harus tahu dulu ibadah yang dilakukan itu apa. Sholatkah? Puasakah? Jadi harus tahu ibadah yang harus dilakukan. Falamma istakmala al-ilma wal ma'rifata bil faraidi, maka ketika ilmunya sudah sempurna, jadi sudah tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana ibadah, mana yang dosa, mana yang wajib, mana yang sunnah, dan seterusnya. In ba'atha liyakhudha fil ibadati, maka orang itu bangkit, hamba tersebut bangkit berdiri ingin menunaikan ibadah itu, wa yashtaghila biha, dan ingin menyibukkan diri dengan ibadah itu. Kita udah mau ibadah nih, udah mau ibadah, udah mau sibuk dengan ibadah. Fanadhara, maka dia memperhatikan, mengamati, melihat jalan ibadah itu, memperhatikan ibadah itu. Nah ini, fa'ilan, tiba-tiba, udah mau ibadah nih, udah mau ibadah, tiba-tiba huwa sahibu janayatin wa dhunubin. Wah, ternyata dia itu punya banyak kotoran dan dosa. Udah mau ibadah tuh, tapi ternyata dia terikat. Jadi ini saya kasih gambarannya biar ini agak ribet nih memahaminya, tapi gini maksudnya. Jadi awalnya kita tahu kan, ini jalan yang benar, ini yang salah. Oh ini ibadah, oh ini larangan, ini wajib, ini sunnah. Kita mau lakukan, mau bangkit. Ketika kita mau bangkit, ternyata kita sedang terikat. Jadi kalau di pesawat itu simbolnya itu masih terpasang, kan nggak bisa berdiri. Mau bangkit, nggak bisa. Apa yang menahan? Dosa dan kotoran. Bapak pernah nggak sih pas mau
benar-benar pengen tahu tahajud itu ibadah sunnah yang mulia, pahalanya gede, dianjurkan oleh Nabi. Dan dia tahu sekarang waktunya tahajud sudah masuk, tapi ketika mau bangun gak bisa. Pernah gak? Ada yang jujur aja lah. Yang seneng banget jujur aja. Oh tahajud kok kayak berat gitu. Duka. Iya. Makanya sering ada yang konsultasi. Kenapa ya Pak Ustadz ya? Saya tuh pengen banget tahajud, tapi kok berat. Jadi seperti orang yang dalam pesawat mau berdiri, seatbeltnya masih terpasang, gak bisa berdiri. Kenapa? Dosa Pak. Makanya jangan remehkan dosa itu. Dosa itu bisa menahan, membuat kita itu berat melakukan ibadah. Ada nanti di kitab, ada kitab namanya Hilyatul Awliya, itu ditulis oleh Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Beliau menjelaskan, ceritakan satu ungkapan seorang ulama. Ulama itu ditanya sama muridnya, ya Syekh, kenapa ya saya itu setiap mau tahajud, saya pengen banget tahajud, rindu, saya tahu kemuliaan tahajud indah, tapi setiap saya mau bangun nggak bisa, kayak berat, kayak enak banget tidur tuh ya, selimut itu enak banget, bantal tuh enak banget. Jawaban syekhnya, ini jawaban syekh, lupa saya namanya, ini ada kitab. Jawaban beliau ini, idza lam taqwa ala siyamin nahari wa qiyamil laili, atau dibalik, idza lam taqwa ala qiyamil laili wa siyamin nahari fa'lam bi annaka maqbulun bidzunub, qabbalatka dzunub. Apabila Anda, kata beliau, apabila engkau berat, tidak mampu salat di malam hari dan berat berpuasa di siang hari, fa'lam, ketahuilah, annaka maqbul, engkau sedang terikat, qabbalatka dzunub, terikat oleh dosa-dosamu sendiri. Ternyata ilmu gak cukup. Ya, kita tahu ilmunya sholat tahajud, ilmunya baca Quran, ilmunya sholat duha, tapi ketika kita mau bangkit, nggak bisa ini. Kenapa ya? Berarti ilmu tidak cukup. Ada pos berikutnya. Ini awalan aja bahasanya. Kita mau masuk ke halaman berikutnya. Jadi setelah ilmu, apalagi? Ternyata dia punya kesalahan, banyak dosa, banyak noda. Hadza halu aktsarin nas, dan inilah kondisi kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia kayak gitu, tahu ini harus, ini enggak, tapi ketika mau melakukan dia tidak bisa. Dia terikat oleh dosa-dosanya. Fayaqulu, maka orang tadi berkata, sang hamba, kaifa aqbalu 'ala al-ibadati, bagaimana aku bisa menunaikan ibadah, wa ana musirrun 'ala al-ma'siyati mutalattihun biha, sementara aku terus-terusan di dalam maksiat dan aku terbungkus, terikat, tercemari oleh maksiat itu. Gimana jalan keluarnya? Ini udah mau ibadah, Pak. Tahu ilmunya, udah lengkap nih ilmu tentang ibadah, udah tahu jalannya. Udah mau bangkit, motivasinya udah sempurna, waktu sudah, kekuatan udah nih, kekuatannya udah mantap. Tapi ketika mau bangkit,
Dia terikat oleh dosa-dosa. Kira-kira apa jalan keluarnya? Ayo. Jalan keluarnya apa? Fayajibu alayya amwalan an atuba ilaihi. Maka yang pertama yang harus aku lakukan adalah aku bertaubat. Ini pengantar untuk masuk ke taubat. Maka setelah ilmu, pos kedua taubat. Karena kita gimana Pak, kita tertimbun. Bahkan bukan hanya terikat, kita itu tertimbun oleh dosa. Saking banyaknya, seperti mayat yang sudah dikuburkan, itu kan tertimbun tanah. Nah, kita itu tertimbun oleh dosa-dosa, dan timbunan dosa itu lebih berat daripada timbunan tanah. Tanah gampang didobrak, tapi kalau timbun dosa-dosa nggak bisa. Maka jalan satu-satunya harus taubat. Supaya apa? Liyaghfirli dzunubi, supaya Allah menghapus, menghilangkan, mengampuni dosa-dosa. Wa yukhallisani min asriha, dan supaya Allah menyelamatkan aku dari tawanan dosa. Jadi dosa itu menawan kita. Wa yutahhirani min aqdariha, dan supaya Allah membersihkan aku dari kotoran-kotorannya. Maka setelah taubat, setelah diampuni, fa aslaha li khidmati wa bisatil kurbati, maka dia menjadi aslah, menjadi bisa untuk melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa bisatil kurbati, dan menempuh jalan kedekatan. Fatastakbiluhu hahuna aqabatut taubati, maka mau tidak mau orang itu harus melewati yang namanya rintangan tobat. Fayahtaju, maka dia harus wajib butuh terhadap taubat. La mahalata, tidak bisa tidak harus. Ila qat'iha, harus melewati pos taubat. Supaya apa? Liyasila ila ma huwal maqsudu minha, supaya dia bisa sampai kepada tujuannya. Fa akhadha fi dzalika bi iqamati taubati fi huquqiha wa syara'itiha ila an aqta'aha. Maka orang tersebut harus menunaikan taubat, melakukan taubat dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya untuk bisa melewati taubat, untuk bisa menunaikan taubat sesuai dengan rukun-rukun dan syarat-syarat. Makanya nanti ada bab 2, nanti bab taubat. Nanti di sana akan dijelaskan taubat itu apa, syaratnya apa, rukunnya apa, dosa yang harus ditobati itu dosa apa saja, lengkap nanti. Ini hanya gambaran umum. Mau lanjut ya. Jadi pos kedua setelah ilmu adalah taubat. Karena ilmu memberikan kita gambaran seperti apa jalannya, bagaimana menempuhnya. Tapi ketika kita mau jalan, kalau kita masih terikat, berarti kita harus lepaskan dulu ikatan itu dengan taubat. Nah, kita masuk ke halaman 31. Jadi tadi itu halaman 30 sampai ke bawah.
Kita lanjut ke halaman 31 terjemahannya. Saya baca Arabnya. Baca Arabnya itu lebih asik. Terjemahannya ini suka, ya mungkin supaya mudah dipahami kali ya. Lebih nggak apa-apa. Falamma, jadi dia harus bertaubat. Falamma hasalat lahu taubatus shadiqah, jika sang hamba telah berhasil melakukan taubat dengan benar. Jadi di sini at-taubatus shadiqah. Kalau dalam Quran itu taubatan nasuha. Kalau di sini taubatus shadiqah. Jadi ketika dia telah melakukan taubat, wa faragha min qat'i hadhil aqabah, dan dia telah berhasil melewati rintangan ini, yaitu rintangan taubat, maka selanjutnya yang harus dilakukan orang tersebut hanna ilal ibadati liya'khudha fiha. Di setelah taubat kan udah ringan tuh, udah lepas ikatannya, udah selesai taubat, maka dia akan ingin sekali menunaikan ibadah karena sudah lepas. Seperti kita seatbeltnya sudah dilepas dalam pesawat, kita kan segera bangkit ingin mengambil bagasi di atas. Gambarannya kayak pernah naik pesawat. Jadi setelah lepas seatbeltnya, bangkit ingin ngambil, ingin bangkitlah, ingin menunaikan ibadah. Maka nah ini fanadhar, maka dia perhatikan, dia lihat, dia resapi, faidan atau faida haulahu awaiqu muhdiqatun, hawaiqun muhdiqatun bihi. Wah, ternyata masih ada masalah. Jadi setelah selesai ikatan, ternyata ada lagi penghalang. Jadi bukan ikatan, tapi di hadapannya ada musuh ternyata. Ada yang menghalangi, ada yang merintangi. Kullu wahidin minha ta'uquhu amma qasada minal ibadati. Penghalang-penghalang itu, rintangan-rintangan itu, penghadang-penghadang itu menghalangi dia. Bapak dulu waktu kecil pernah gak sih main apa itu yang kalau jalan ada yang jagain? Main apa tuh? Biasa ada video-video jadul. Jadi mainannya itu kita ada kotak-kotak, terus ada yang jaga di garis. Kita masuk, kita mau nyebrang dijagain. Main apa namanya? Kotak umpet, bukan? Jadi kita mau nyebrang di garis, tapi kan dijagain sama lawan dulu. Jadi ada yang di sana, ada di sini, biar kita nggak disentuh. Jadi kayak gitu. Jadi ketika kita mau jalan, ada yang jagain. Ikatan sudah lepas, tobat udah, tapi ada Pak yang menghalangi, yang menjaga itu. Dan semua penjaga-penjaga itu menghalangi kita, menghadang kita. Fata'ammala, maka orang itu berpikir, gimana ya? Apa ini? Fa'idha hiya arba'un. Ternyata yang jagain itu 4. Jadi kalau kita mainnya permainan itu kan yang jaga 1. Satu kotak itu kan 1 yang jaga. Nah ini 4. Jadi ibadah itu enggak mudah. Selesai satu. Ini ikatan sudah lepas, sudah tobat, ada lagi, dan ada 4 ya. Fata'ammala fa'idahiya arba'un. Setelah dilihat, ternyata dia ada 4. Apa yang 4 itu? Ad-dunya, kesenangan dunia. Itu penghalang.
Wal khalq, yang kedua makhluk. Makhluk itu maksudnya manusia, sesama manusia. Wasyaitan, setan. Wan nafs, hawa nafsu. Ini nanti pembahasannya nanti panjang. Nanti akan diuraikan kesenangan dunia itu maksudnya apa. Apakah kita harus miskin? Apakah kalau kita kaya kita cinta dunia? Apakah tidak boleh kaya? Nanti, jangan sekarang. Nanti nggak datang lagi nih. Ya, biar penasaran. 4 nih. Jadi setelah kita taubat, kita mau jalan, kita dihadang oleh 4 ini. Dunia, makhluk atau manusia, setan, dan nafsu. Selama ini kan kita hanya tahunya setan. Kalau kita mau sholat pasti dihalangi sama setan. Ternyata bukan cuma setan, ternyata ada lagi yang lain, 3: dunia, makhluk, dan nafsu. Fahtaja la mahalata ila daf'i hadhihi al-awa'iqi wa izahatiha anhu atau wa izalati anhu. Maka gimana Pak cara mengatasinya? 4 ini. Maka orang itu tidak boleh tidak, dia harus melewati atau menghilangkan 4 penjaga ini, penghalang tadi. Wa illa, jika tidak, fala yata'atta lahu amruhu minal ibadah, dia enggak akan mungkin mampu melakukan ibadah. Jadi bapak tuh ketika mau sholat 4 ini udah dilewati sebenarnya. Ketika mau ke masjid, setan itu udah gatel. Ini Pak tentara ini mau sholat aja, padahal tidur wena, apalagi habis hujan deras kan udaranya segar gitu, enaknya tidur. Itu setan tuh menghalangi bapak tadi, cuma nggak tahu aja. Untung nggak lihat. Tadi tuh setan menghalangi. Bapak nggak lihat. Karena kalau lihat pasti takut. Untung setan tuh nggak kelihatan. Tapi kalau kelihatan malah bagus, langsung dipanahin aja. Tapi nggak kelihatan. Yang kedua, dunia. Tidur itu kan dunia. Tidur enak, tapi bapak bisa melewati itu. Makhluk, kasihan istri kan ditinggal, anak. Itu makhluk. Berapa sering kali kita itu nggak sholat berjamaah gara-gara melayani orang, ya, nggak baca Quran gara-gara melayani grup WA. Grup WA itu halangan yang terberat sekarang. Kita belum baca Quran, belum sholat duha, WA-nya itu masih penuh dengan bulat-bulat hijau yang belum dibaca. Itu khalq, itu makhluk. Jadi jangan salah ya, sesama manusia ini bisa menjadi penghalang dari Allah. Jadi menghalangi kita beribadah. 2, makhluk juga bisa merusak niat. Betapa sering kita sholat karena orang, karena makhluk. Itu kan merusak. Ketika sholat di rumah, sholatnya cepat. Ketika di masjid itu pelan-pelan banget. Perhatikan, dijaga. Karena dilihat orang. Kita kan sering begitu. Kalau dilihat orang itu senang. Nah itu maksudnya makhluk penghalang. Dia bisa menghalangi kita berbuat
ketika kita berbuat, dia bisa merusak niat itu makhluk. Setan kayak apa lagi? Nafsu, wah itu nafsu lebih merusak. Nanti di sanalah kita bahas tentang nafsu. Nafsu itu bertingkat-tingkat, berlapis-lapis. Fastaqbalathu hahuna aqabatul awal. Maka orang itu, kita hamba harus melewati, menyingkirkan empat itu. Fayahtaju ila qat'iha bi arba'ati umur. Untuk melakukan tahapan ini, maka seorang hamba mesti melakukan empat hal. Jadi empat tadi disingkirkan dengan empat jurus. Kan ada empat makhluk tadi yang menghalangi, jurusnya juga empat. Apa empat itu? At-tajarrudi 'anid dunya, melepaskan diri dari ikatan dunia atau kesenangan dunia. Ingat ya, bukan menghilangkan dunia, tapi menghilangkan kesenangan dunia. Beda. Nantilah menjelaskan lebih dalam. Keterikatan dengan dunia. Dua, wat tafarrudi 'anil khalq, bertafarrud, menyendiri atau membebaskan diri dari manusia, menjauhkan diri, ya melepaskan diri dari makhluk. Sebetulnya ibadah tafarrud atau dalam ilmu tasawuf itu dikenal istilah khalwah. Khalwah atau tafakkur. Seperti Nabi itu kan berkhalwah di Gua Hira sebelum wahyu datang, di menyendiri. Jadi kalau nggak mau diganggu orang, ia menyendiri. Makanya kenapa kalau sholat kita nggak boleh ngobrol? Sebetulnya dalam sholat itu kita itu menyendiri, melepaskan semua. Nggak boleh ada ngobrol sama orang, batal sholatnya. Nggak boleh makan, fokus. Itu latihan tafarrud. Jadi dalam sholat itu ada khalwah, berduaan dengan Allah. Kita berlepas diri dari orang. Nah sekarang, mampukah kita berlepas diri dari orang, dari manusia ketika di luar sholat? Nanti dikirain orang sombong, nanti nggak ngobrol. Bukan gitu maksudnya. Ini ingat ya, di sini terjemahannya menyendiri dari hiruk pikuk manusia. Itu bukan maksudnya nggak bermasyarakat, bukan. Jadi yang dihilangkan, yang dijaga dari manusia itu hati, kesibukan hati. Jadi harus tetap sibuk dengan Allah, tapi lahiriahnya kita tetap bermasyarakat, tetap berkawan, tetap ngobrol, gitu. Jadi bukan berarti jadi orang yang enggak punya teman, enggak. Jadi kita tidak sibuk dengan orang, tapi sibuk dengan Allah. Walaupun bermasyarakat, sedang ngobrol, sedang bertamu, sedang bermasyarakat, tapi hati kita tetap sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya. Yang ketiga, wal muharabatihi ma'asyaitan. Ini bahasanya muharab, angkat senjata. Terjemahannya menyatakan perang, menyatakan permusuhan, angkat senjata dengan kepada setan. Bisa menyatakan peperangan terhadap setan. Kita itu seringnya berteman, bersahabat.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Selalu baca tuh, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Tapi dalam perilaku kita itu berteman. Apa buktinya Bapak berteman? Bapak suka marah. Marah itu pasti dari setan. Dan orang yang suka marah, ya temannya setan. Bapak pernah marah? Berarti pernah berteman. Apa yang kedua? Makan berlebihan. Ayo jujur, kalau makan udah kenyang berhenti apa enggak sebelum habis? Kita itu makan demi Allah, kita itu makannya suka berlebihan. Udah kenyang, udah apa itu? Udah bunyi, masih aja jatuh. Itu setan. Makan tuh kalau udah mulai kenyang, udah stop. Bahkan kalau Nabi sebelum makanya sunnah yang paling berat, sunnah Nabi yang paling berat, berhenti sebelum kenyang. Salat qobliyah, ba'diyah, itu mah gampang. Coba bisa praktekkan berhenti sebelum kenyang. Kalau makanannya nggak enak sih ya. Kalau makannya di warung mahal, udah makan nasi udah pesen itu lagi buah kue. Itu apa? Kan udah kenyang Pak, itu dicoba. Oh itu kue dari mana, khas mana, kuliner dari mana, dicoba. Jadi semua jenis makan itu udah dicobain sama dia. La ilaha illallah. Ini perutnya apa ini? Tempat sampah atau masuk semua. Ini mulut ini kecil Pak. Mulut ini kan ukurannya cuma berapa senti, tapi ini bisa masuk satu mobil. Udah berapa ton beras masuk. Kecil nih tapi udah berapa warung kuliner didatangi. Semuanya datang jauh-jauh nyari makan. Tapi ada bagusnya juga, bisa menguntungkan para pemilik restoran. Kayak Pak Syahri ini punya warung. Jadi untung ada nafsu makan. Ini semua ada hikmahnya. Tapi ingat ya, ada itu Pak di hadis Nabi. Hadisnya tidak populer, bukan hadis, kabar dari Sayyidatina Aisyah. Ibu Aisyah itu istri Nabi, itu pernah protes. Jadi sahabat-sahabat pada makan lahap. Jadi sahabat diceritakan lagi bertamu, dijamu kambing, guling, wena, daging kambing, dilahap sama sahabat. Dilihat sama Ibu Aisyah. Lalu kata Aisyah, ini bahasa terjemahannya. Kata beliau, tidak ada bid'ah yang pertama kali yang aku lihat kepada kalian selain berlebih-lebihan saat makan. Jadi kata Aisyah, bid'ah pertama yang aku lihat sepeninggal Nabi adalah kenyang. Bisa menghindari. Jadi kalau ada orang-orang ini bid'ah, itu mah bid'ah biasa. Bid'ah yang paling berbahaya dan pasti dolalah adalah kenyang. Pernah baca riwayat Nabi kenyang? Nabi itu nggak pernah kenyang. Karena sebelum kenyang udah berhenti. Kita nggak pernah lapar. Pengikut Nabi, ya Allah, aku ingin di dalam surga
bersama Nabi. Tapi kalau makan sampai habis, gimana? Nabi nggak pernah kenyang, dia kenyang mulu. Duh, mana ini? Makanya kita itu tidak terlalu jauh. Kita dari jalannya Nabi itu jauh banget. Nabi di sini jalannya, kita mulai udah gitu. Tapi untung Allah itu maha pemaafnya. Jadi hati-hati ya, nafsu perut ini bukan berarti puasa terus, bukan. Makan itu supaya tubuh ini bisa dipakai, bisa sehat, itu hanya tujuannya makan itu. Makanya Pak, nanti kita ketemu ya, ada ulama itu sampai rumahnya itu 40 tahun gak pernah masuk lauk. Makannya roti aja, nggak ada lauknya. Mungkin kalau kita yang nasi, kalau makan nasi bisa kenyang nggak? Bisa kenyang. Kalau gitu nggak usah pakai lauk. Kan tujuannya makan apa? Supaya kenyang, bisa sholat. Berarti nggak usah. Tapi kan kurang protein, kurang vitamin. Tapi dari itulah kita suka ngeles. Jadi kita itu makan itu sebetulnya bukan supaya kenyang, tapi hawa nafsu. Kalau tujuannya protein kan nggak mahal-mahal. Beli ikan teri, ya nggak usah ke warung, makannya di Solaria. Ya cukup ya soto Makassar. Ya. Udah nanti berarti pembahasan perut nih seru nanti ya. Jadi kita cukup dulu untuk pagi ini. Jadi pagi ini kita membahas, ini ada 2 bab penting ya, taubat dan penghalang. Jadi ketika kita mau beribadah, kita terikat sama dosa, maka kita harus lepaskan dulu ikatan ini dengan taubat. Hanya taubat itu harus, dan taubat itu nggak ada ujungnya loh. Taubat itu nggak ada selesainya. Taubat itu ibadah yang terus menerus kita sampai mati. Taubat, karena dosa kita itu nggak ada habisnya. Kalau kita tidak melakukan dosa kecil, dosa besar, pasti kita melakukan dosa kecil. Kalau ulama itu dosanya itu bukan memukul orang, bukan mencuri, bukan. Dosanya itu kalau berlalu 1 detik enggak ingat Allah, itu dosa. Jadi 1 detik enggak ingat Allah itu dosa. Betapa besarnya dosa kita. Ingat Allah, lagi sholat aja nggak ingat Allah. Kalau ulama-ulama dulu di luar sholat aja nggak lupa Allah. Kita dalam sholat aja lupa. Ngeri. Udah gitu merasa soleh, mau dipuji apanya mau dipuji. Jadi taubat. Kedua, penghalang. Nah, penghalang ini 4, dunia, makhluk, setan, nafsu. Nanti bab berikutnya insyaallah minggu depan. Ya karena nggak jadi ke puncak, minggu depan kita tetap ngaji. Seandainya kita jadi ke Cipanas, berarti minggu depan libur. Tapi nggak jadi, nanti Maret, maka minggu depan kita tetap ngaji insyaallah. Ada pertanyaan?
Iya, kemarin sudah disarankan sama Pak Haji Buang ya, kalau mau nanya dicatat. Ya, belum disediain kertasnya. Di panitia nantilah sediain kertas biar kalau ada yang mau nanya ditulis. Ada apa-apa nanti, karena ini masih secara umum ya, intisari dari kita. Nanti penjelasan rinci tentang ilmu, tentang obat, tentang dunia, tentang makhluk, setan, tentang nafsu akan ada babnya tersendiri insyaallah. Oke, kita cukupkan kajian kita pagi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan yang paling penting kita semakin semangat beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Jangan putus asa Pak ya, dari ngaji ternyata ibadah itu berat ya, ini ada inilah, ada dosa lah, ada, berarti kalau gitu nggak usah. Jangan gitu. Jadi tujuan kita tahu penghala, tahu rintangan itu bukan supaya kita itu nggak jalan, kita menyerah, bukan. Tujuan kita adalah supaya kita bisa melewati. Salah kalau gitu, nggak usah ibadah yang banyak-banyak, rintangannya kok banyak banget. Justru kita tahu itu tujuannya supaya melewati, bukan menyerah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ya Rabbi, nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Tawwab, ya Ghafur, ampuni kami semuanya ya Allah. Ya Allah, pagi ini kami merasakan hidangan-Mu yang sejuk, yang nyaman di rumah-Mu ini. Terima kasih ya Allah. Ini adalah nikmat yang besar dari-Mu. Ini adalah pemberian, kami bisa merasakan majelis ilmu di pagi hari di rumah-Mu ini sambil berzikir dan mengingat-Mu. Mudah-mudahan ibadah yang sederhana ini, talabul ilmi ini, bisa menjadi jalan kami bisa dekat dengan-Mu. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kami semakin mengenal-Mu, kami semakin merasakan kehadiran-Mu, kami semakin merasakan besarnya karunia rahmat dan nikmat dari-Mu yang setiap saat Engkau berikan, tetapi kami jarang mengingatnya, kami jarang melihatnya, bahkan kami jarang mensyukurinya. Karena demi Allah, ya Allah, selama ini kami itu gak tahu kalau nikmat-Mu itu terlalu banyak, tidak pernah putus. Kami sering lupa, sering lalai dari-Mu. Ya Allah, betapa sejuknya di pagi ini yang kami rasakan. Mudah-mudahan perasaan sejuk, khusyuk yang ada dalam hati kami ini bisa kami pertahankan terus ya Allah, sampai nanti hari tua, sampai wafat, sampai meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah, karuniakan ilmu yang membuat kami patuh padamu, bukan ilmu yang membuat kami berani melanggar-Mu ya. Bukan ilmu yang membuat kami lupa dan sibuk dengan makhluk,
tetapi karuniakan ilmu yang membuat kami semakin tunduk, semakin takut, semakin rindu dan semangat beribadah dan menghadap-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Kami tahu kami tidak bisa dekat dengan-Mu karena Engkau Maha Suci, Maha Mulia, sedangkan kami ini sangat kotor, sangat hina. Maka kami harus melepaskan ikatan dosa-dosa ini. Terlalu banyak kesalahan yang dilakukan oleh sekujur tubuh ini. Berapa banyak pemandangan haram yang kami saksikan, bahkan kami nikmati. Mungkin sudah hitam sekali mata kami ini, ya Allah. Sudah terlalu banyak yang dilihatnya, yang tidak seharusnya dilihat. Pendengaran banyak sekali, kebohongan-kebohongan yang didengarkan, perkataan-perkataan kotor, sia-sia, candaan-candaan yang kami dengarkan. Begitupun lisan kami ini, ya Allah, betapa banyak kata-kata kotor, kata-kata yang menyakiti, yang menyinggung orang lain. Ternyata sekujur tubuh ini semuanya adalah ahli dosa. Mungkin pantas, wajar kalau selama ini kami itu berat sekali bangun malam, berat untuk berlama-lama membaca Quran, berat untuk berlama-lama sujud, berlama-lama berzikir. Kami merasakan tuh sering tidak betah di atas sajadah, ya Allah. Mungkin semua ini diundang oleh dosa-dosa yang sangat menggunung, sangat banyak ini. Maka ampuni kami semuanya, ya Allah. Tidak ada yang bisa mengampuni selain hanya Engkau. Ya Allah, semoga hari-hari ke depan kami bisa menghadapinya dengan lebih arif, lebih baik, lebih tenang. Mudah-mudahan kami semakin semangat, semakin bisa mengurangi dosa mata, dosa lidah, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki. Semoga kami bisa menjaga amanah-Mu ini, ya Allah. Anggota badan ini adalah amanah dari-Mu yang harus kami jaga. Semoga kami bisa menjaganya, ya Allah. Allahumma rabbana taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat. Jangan sampai kaki kami nanti, tangan kami bersaksi di hari kiamat tentang dosa-dosa kami yang banyak. Mudah-mudahan tangan dan kaki kami bersaksi dengan kebaikan nanti di hari kiamat, ya Allah. Ya Allah, terlalu banyak rintangan, cobaan dalam hidup kami ini untuk bisa dekat dengan. Tetapi kami yakin seberat apapun rintangan, seberat apapun penghalang yang bisa membuat kami jauh dari-Mu, tetapi jika Engkau yang menolong, Engkau yang memberi hidayah, Engkau yang memberikan pertolongan, maka kami pasti mampu melewatinya. Kami pasti mampu dekat dengan-Mu kalau Engkau yang memberikan hidayah dan pertolongan. Maka karuniakan hidayah dan pertolongan-Mu, ya Allah, ya hadi ila siratim mustaqim. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, kami sudah masuk di bulan Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ini, juga di bulan Sya'ban nanti, dan panjangkan umur kami, pertemukan kami dengan bulan Ramadan, ya Allah. Mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kami bisa leluasa melakukan ibadah, ya Allah. Ya Allah, cukupkan ibadah cobaan pandemi ini, ya Allah. Angkatlah penyakit virus ini dari kami semua, dari dunia ini, ya Allah, supaya kehidupan kami bisa kembali normal. Mudah-mudahan ada pahala, kemuliaan di balik cobaan penyakit COVID ini, ya Allah. Cukupkan, ya Allah, berikan sembuh yang sakit, ya Syafi. Jauhkan kami semuanya dari virus ini, ya Allah. Berikan kesembuhan yang sakit,
Ishfi anta syafi la shifa illa shifa shifaan ajan la yughadiru saqam. Beri jalan keluar bagi jamaah yang ada masalah ya Allah. Berikan kemudahan di setiap urusan. Bukakan pintu-pintu kebaikan, keberkahan, rezeki yang halal, thayyibah. Karuniakan sehat walafiat, rumah tangga yang bahagia, anak-anak keturunan yang saleh, salihah, hafid, hafizah yang taat padamu ya Allah. Semua ya Allah, lingkungan yang baik, negara yang aman, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Semoga kami semua istiqomah di jalanmu ya Allah. Karuniakan nikmat ibadah, semangat untuk salat berjamaah, semangat membaca Quran, semangat untuk mempelajari ilmu, dan semangat melakukan ketaatan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jangan biarkan kami semangat dalam melakukan dosa ya Allah. Karuniakan rasa takut dalam hati kami. Rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidina. Ampuni ibu bapa kami ya Allah yang masih hidup, orang tuanya karuniakan sehat walafiat, panjang umur dalam ketaatan. Bagi yang sudah wafat, orang tuanya lapangkan alam barzakhnya, karuniakan nikmat kubur sampai hari kebangkitan nanti kelak semuanya masuk surga. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Wa ya qadiyal hajat Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Silakan jamaah berdoa masing-masing. Amin ya Allah. Silakan meminta kepada Allah. Amin. Allah pasti mengabulkan doa kita semuanya. Amin ya Allah. Terima doa-doa kami semuanya ya Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah yang mujibas sa'il. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak jamaah, bapak dan ibu semuanya, juga yang menyimak di live streaming. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita lanjutkan kajian kitab ini, Minhajul Abidin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kekurangannya, kekeliruan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.